konsumen organisasi sama konsumen individu apa? Dipakai sih. Deep Sky sendiri popo mereka. Jadi motif penggunaannya maksudnya organisasi untuk punya organisasi. Pokoknya. Ayo. Bisa kasih contoh. Sebagai hadiah apa? Oke, kalau konsumen organisasi. Udah ada lagi. Bubble beli kertas HVS untuk ke Taiwan. Sebenarnya kalau Bubble beli kertas HVS itu termasuk gitu sih Mas Yan. Kurang bisa, tapi lebih biasanya kalau kita lebih bicara ke di marketing itu lebih besar lagi. Jadi contohnya gini, apa namanya? Kan kadang-kadang suatu produk itu kan nggak langsung jatuh ke konsumen kan, maksudnya nggak langsung bisa dibeli konsumen, misalnya ada prosesnya. Misalnya barang kayak misalnya apa namanya, anggap aja iPhone itu kan jualnya HP kan, berarti si Apple-nya. Nah, dari HP itu dia kan nggak langsung berupa HP, dia kan butuh komponen-komponennya kayak misalnya layarnya atau chip dalam HP-nya atau apanya. Nah, itu si Apple ini kan kerjasama sama perusahaan lain untuk kayak kalau di Taiwan apa sih namanya? Perusahaan di Taiwan suppliernya Apple itu Taiwan company that also Asus. Do you remember the name of iPhone? Foxconn. Yes, thank you. Jadi kayak bukan TSMC, Foxconn dia kan mensuplai salah satu komponen dari iPhone. Nah, itu baru di situ namanya antar organisasi. Jadi B2B, bisnis to bisnis, maksudnya satu bisnis menjual barang ke bisnis lain. Jadi kayak gitu. Jadi terus dari Apple jual dalam bentuk handphone ke konsumen, itu baru bisnis to konsumen, B2C, itu bedanya. Jadi biasanya kalau kalau tadi kayak Bapak UT beli kertas buat kepentingan apa namanya UT Taiwan, itu sebenarnya masih termasuk yang B2C, Mbak. Jadi ada yang biasanya nih loh, dilihat di halaman 1.7 itu bedanya di situ. Jumlah pembelinya. Kalau konsumen akhir itu kan banyak. Nah, tapi kalau konsumen bisnis itu kan dia termasuk yang konsumen akhir sebenarnya, Mbak. Kalau tadi Bubble beli kertas, karena dia kan sudah langsung tinggal menggunakan, nggak memprosesnya lagi. Kalau B2B yang konsumen bisnis itu biasanya cuma lebih ke arah memang untuk kegiatan bisnis
dari satu perusahaan ke perusahaan lain ya, kayak tadi dari Foxconn dia supply komponen untuk iPhone ke Apple, nanti dari Apple setelah semuanya dirangkai jadi handphone kan, atau jadi apa, jadi MacBook atau apa, nah itu baru jatuhnya ke konsumen akhir. Nah, di sini jumlah pembelinya, kalau konsumen akhir itu kan banyak, siapapun bisa beli toh. Tapi kalau konsumen bisnis itu sedikit, hanya kebutuhan tertentu aja, kayak supplier-supplier besar gitu. Itu biasanya konsumen bisnis. Terus kuantitas pembelian, kalau konsumen akhir itu sedikit belinya, kan jarang banget kita beli dalam bentuk banyak sampai ratusan atau ribuan kayak gitu. Nah, tapi kalau konsumen bisnis itu banyak biasanya. Jadi intinya di situ ya. Kayak misalnya bisa contohnya lebih kayak perusahaan dagang. Nah, itu kan dia bisa termasuk konsumen bisnis. Tapi kalau tadi si Gapel karena dia digunakan sendiri itu biasanya bukan termasuk konsumen bisnis. Waalaikumsalam. Kalau jarak geografis, ini lokasi konsumen bisa saling berjauhan. Tapi kalau ini lokasi konsumen biasanya terkonsentrasi, maksudnya ada tempatnya tertentu. Tempatnya itu di tempat, ya mas, tidak apa-apa. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang bisa dijangkau untuk konsumen antar bisnis to bisnis. Tapi kalau yang konsumen akhir itu kan bisa di mana aja. Kalau konsumen bisnis itu tempatnya hanya tempat tertentu aja. Biasanya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mas Uma. Apa kabar Mas Uma? Hah? Pasar saham? Bisa, tapi pasar saham tergantung siapa yang beli. Kalau yang beli dia masyarakat biasa, ya itu jadinya jatuhnya ke konsumen akhir. Bursa efek. Kalau yang beli perusahaan antar perusahaan, pokoknya intinya kalau yang beli itu antar bisnis sama bisnis itu namanya B2B tadi. Jadi antar organisasi, antar bisnis ke bisnis. Tapi kalau yang beli itu masyarakat biasa, maksudnya walaupun dia misalnya dia pemilik perusahaan apa, misalnya pemilik perusahaannya mie goreng ya, dia mau beli rokok, ya tetap dia termasuk konsumen akhir, misalnya beli rokok merek apa, Gudang Garam. Tapi kok dia belinya eceran, jatuhnya ya dia tetap konsumen akhir, bukan konsumen organisasi. Walaupun dia misalnya dia pemiliknya atau dia, iya enggak apa-apa, dia misalnya presidennya dari perusahaan Indomie, tapi ketika dia beli rokoknya cuman satu, apa itu namanya, bukan satu batang, satu selopan, ya dia jatuhnya konsumen akhir, nggak bisa dihitung kayak gitu. Kalau belinya itu transaksinya antara bisnis sama bisnis itu baru konsumen organisasi, mbak. Paham bedanya ya? Oke, kalau paham saya lanjutkan. Nah, di sini. Ini tuh sudah ada, bisa dilihat di tabel yang di buku tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar kedua. Perilaku konsumen sebagai sebuah studi. Di sini sejarah perkembangan studi perilaku konsumen. Jadi di sini menurut Sigman sama Kano, itu perilaku konsumen berasal dari konsep pemasaran yang berasumsi bahwa perusahaan harus mampu mengetahui dan memuaskan keinginan dan kebutuhan dari pasar sasaran dan mampu menawarkan dengan lebih baik dari pesaing. Itu kan awalnya ada pemasaran, itu kan gimana caranya perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen kan. Jadi kayak yang dulu saya pernah bilang ya,
Jangan sampai Mbak-mbak punya perusahaan